Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aryansa, SPD sebagai guru PJOK. Hari ini saya akan membahas tentang materi renang. Karena sebelumnya kita sudah membahas di video-video saya, yaitu materi senam, bola basket dan sebagainya. Oke, untuk mempersingkat waktu agar channel ini terus berkembang dan materi ini terus bisa dilihat oleh orang lain, jangan lupa like, subscribe, and komen serta share kepada orang lain ya. Hari ini saya akan membahas tentang materi renang, yang dimana kalau bicara tentang renang, teman-teman semua akan tahu kalau di renang itu bicara tentang air. Ada air yang tenang, ada air yang mengalir, ya kan? Jadi kalau air yang tenang itu maka kita akan lihat di kolam renang. Maka kalau air yang mengalir itu ada di sungai maupun lautan lepas ya. Baik, di sini ada renang ya. Renang itu kita melakukan gerakan di dalam air. Sejarah tentang olahraga renang sudah ada pada zaman Romawi kuno. Jadi sudah zaman Romawi kuno, bahkan pada zamannya Nabi Muhammad SAW, renang ini sudah menjadi olahraga yang digemari ya. Tentara Romawi dilatih berenang dengan menggunakan pakaian perang yang lengkap. Jadi kalau sekarang berenang itu pakai pakaian berenang khusus, tapi zaman dulu itu zamannya Romawi, ketika mereka mau berperang, mereka pakaian perang, mereka sambil berlatih renang. Bayangkan berapa beratnya gitu. Bawa tubuh aja kadang kita mau tenggelam gitu ya kan. Apalagi kalau orang-orang yang kurus mau dia melayang-layang di air itu kalau nggak pandai renang. Kalau yang gemuk kayak mana Pak? Kalau yang gemuk jadi batu lah di air itu ya kan. Renang ini bertujuan untuk menambah keterampilan diri kita di dalam air biar kita itu tidak tenggelam maupun terbawa arus. Ya, sekitar tahun 1837 olahraga renang mulai dikenal di negara Inggris. Nah, jadi zaman Romawi akhirnya dengan perkembangannya renang terakhir dikenal pada tahun 1837 di negara Inggris. Sebelum Indonesia merdeka, keberadaan kolam renang yang memiliki ukuran standar sudah ada. Jadi sebelum negara kita merdeka sudah ada kolam renang yang memiliki standar, yaitu di kolam renang yang berada di Bandung ya, namanya Cihampelas Bandung, yang dibangun pada tahun 1904. Dan kolam renang yang ada di Jakarta, di ibu kota di Jawa Timur. Tapi kolam-kolam ini hanya untuk kalangan para bangsawan, pengusaha, dan para penjajah. Di dalam renang, bicara tentang kolam renang ini memiliki ukuran-ukuran yang akhirnya bisa diperlombakan dalam cabang olahraga renang. Ukuran renang yang pertama itu panjang kolam renang itu 50 meter dengan lebar 21 meter. Nah, itu udah standarnya ya. Standarnya itu panjang 50 meter, lebarnya itu 21 meter dengan kedalaman minimal 1 meter. Kecuali untuk kejuaraan dunia olimpiade, kedalaman air minimal 2 meter. Nah, ini lebar lintasan. Nah, jadi lebar lintasan itu 2,5 meter dan jumlahnya ada 8 lintasan. Jadi ada 8 atlet berenang untuk melakukan renang gayanya. Nanti saya jelaskan gaya apa saja. Tapi yang pasti sekarang kalau lihat kolam renang Unimed itu, Universitas Negeri Medan, itu ada dalamnya setengah meter, 1 meter, bahkan ada sampai 3 meter dan 7 meter. Tapi yang standarnya untuk diperlombakan di olimpiade itu yang paling dalam itu 2 meter dan minimal itu 1 meter. Dinding kolam harus sejajar dengan tegak lurus terhadap permukaan air. Tempat berpijak waktu istirahat. Jadi ketika kita beristirahat, di seluruh pinggiran dinding kolam boleh dibuat tempat berpijak pada waktu istirahat setidaknya 1,20 meter di bawah permukaan air. Jadi tempat kita beristirahat setelah melakukan gerakan renang itu harus ada tempat berpijaknya. Tali lintasan dipasang dengan kuat sepanjang 50 meter. Setiap tali lintasan pelampung berderet rapat sepanjang 5 meter. Jadi apa gunanya tali lintasan ini? Agar para atlet ataupun para perenang tahu di mana lintasannya.
Ya, di mana lintasannya, di mana mereka melakukan gerakan renang, di mana jalur mereka gitu. Ya. Renang tempat startnya itu biasanya dibuat ya, tempat startnya itu tingginya itu yang lompatannya, mungkin ada yang lihat lompatan kolam renang itu kan ada lompatan itu. Jadi lompatan itu tingginya itu 0,5 meter sampai 0,75 meter dengan kemiringan ya, kemiring ya 10 derajat. Permukaan tempat start berukuran 0,50 kali 0,50. Jadi tempat kita melompat itu, nah tempat kita lompat untuk melakukan renang itu 0,50 tingginya ya. Jadi sehingga kita ketika berenang kita masuk ke dalam air udah nggak usah muncul, pasti nyawanya pun hilang ya kan. Nah itu bercanda. Jadi kalau ketika kita lompat maka ketika kita berenang maka lompatan itu bisa jauh dan kita bisa menjadi pemenang karena lompatan kita baik, gaya renang kita baik untuk meraih juara. Jadi dalam renang ya ada induk organisasi renang. Apa itu induk organisasi renang? Ada induk organisasi renang itu namanya FINA, Federation International National Association ya. Nah, jadi kita harus tahu juga induk organisasinya. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas tentang teknik-teknik atau gaya-gaya yang digunakan dalam berenang. Jadi ketika kita dalam berenang itu kita memiliki teknik yang harus kita kuasai sehingga kita bisa selamat minimal di dalam air, dan sehingga kita juga tahu bagaimana cara berenang yang baik dengan teknik-teknik yang baik. Nah, coach atau Pak, pertanyaannya, apakah dengan menguasai teknik ini kita bisa berenang di kolam renang? Tentu saja bisa. Tapi apakah kita bisa berenang di sungai dan lain sebagainya? Tentu saja belum tentu bisa. Kenapa saya bilang ini? Karena ketika kita memiliki teknik yang renang di kolam berbeda dengan di sungai. Kalau ada yang bilang kalau anak sungai masuk ke kolam renang, ini nampak nih anak sungainya. Kenapa? Tak ada irama dalam dayungan tangannya atau mukanya itu. Jadi sehingga ketika anak sungai masuk ke kolam renang, maka mereka akan berenang seperti berada di sungai. Karena kalau kita berenang di sungai, yang kita pikirkan bukan tekniknya, bukan keindahan dalam gerakan renang, ya. Tapi yang kita targetkan dalam berenang di sungai adalah keselamatan. Bagaimana bisa selamat dari arus yang deras itu. Sedangkan di kolam renang kita sangat perlu menguasai teknik berenang agar keindahan teknik gerak-gerakan itu bisa dilihat orang. Kalau renang kita itu sangat-sangat simple, sangat-sangat sederhana, sehingga nampaklah keindahan dalam teknik itu. Apa saja teknik dalam berenang? Yang pertama itu ada renang gaya dada gitu kan, bukan. Jadi renang gaya dada ini sangat mudah dikuasai. Dan belajarnya itu juga sangat simpel. Renang gaya dada ini juga sering dilakukan di kolam berenang. Tekniknya adalah badan kita berdiri tegak ya, badan berdiri tegak, tangannya lurus ke depan ya, seperti ini yang saya contohkan. Baru dibukanya itu sampai selebar bahu, jangan pernah lewat selebar bahu. Karena kalau dia lewat dari bahu kita, maka dia akan masuk ke dalam air. Jadi biar nggak lewat di dalam bahu kita sampai selebar bahu aja, baru kita dorong lagi ke depan. Ketika kita menarik air itu, maka kepala kita naikkan ke atas untuk mengambil napas. Karena kalau mengambil napas bahaya nih. Yang ada nggak hidup kita di dalam air itu, langsung udah tinggal mayat ya kan. Jadi agar itu tidak terjadi, kepalanya diangkat sedikit. Yang kepalanya ketika tangannya dibuka, angkat kepalanya sedikit untuk mengambil napas, lalu benamkan kembali ke air ketika tangan kita sudah mulai lurus. Ketika di dalam air, apakah kita diam saja? Tidak. Kita mengeluarkan udara sedikit-sedikit dari mulut agar napas kita terkontrol. Kakinya bagaimana? Kakinya itu seperti kodok ya, seperti kodok.
tetap diatur iramanya. Boleh lihat video-video tentang renang ya, prakteknya. Itu dia seperti kodok kakinya, tetap berirama. Itu gaya renang yang dilakukan di kolam renang. Selanjutnya itu ada yang kedua, gaya bebas. Gaya bebas ini seperti apa? Nah, gaya bebas ini adalah gaya yang bebas seperti apa aja, mau lompat, mau salto, mau apa, tidak. Tetap memiliki aturan-aturan yang harus kita kuasai dalam teknik berenang. Bagaimana cara melakukan gaya bebas? Yang pertama itu ya, badannya tetap sama, berdiri tegak, latihan gerakan tungkainya sambil berpegangan di pinggir kolam renang. Jadi kalau kita mau pertama-tama berlatih, kita pegang aja pinggir kolam renang itu, pegang pinggir kolam renang itu. Yang pertama yang harus kita latih adalah kakinya. Bagaimana cara kita melatih kakinya agar tidak tenggelam? Ya, kaki kalau kaki di gaya dada itu seperti kodok, maka untuk di gaya bebas kakinya itu seperti dayung sepeda, teman-teman. Yang sepeda yang dientak-entakkan aja ya, ini tapak yang dientak-entakkan. Seperti itu, latih terus kakinya sambil memegang pelampung juga boleh, sambil memegang dinding juga boleh. Sampai akhirnya kita bisa. Setelah kita bisa di pinggir kolam, maka yang harus kita lakukan adalah melatih tangannya ya. Jadi tangannya itu lurus sama, tapi dia ngambil dayung ya, dayung macam di perahu, teman-teman. Nah, dayung aja, dayung dengan kepala tetap satu arah. Jadi kalau kita ke kanan, maka arah kepala kita ke kanan saja, jangan kiri kanan. Dibaling kepalanya, baling bahaya. Jadi ke kanan saja. Setelah itu kita boleh meminta bantuan teman temannya untuk melakukan gerakan gaya bebas ini. Agar apa? Ketika dibantu teman, maka semangat kita lebih muncul dan kita bisa lebih cepat untuk melakukan gerakan renang. Ya teman-teman. Nah, jadi itu tentang gaya dada dan tadi gaya bebas. Ya teman-teman, sekarang saya tambah sedikit tentang gaya dada ya. Gaya dada. Sini ada tambahannya ya. Bagaimana cara dada, posisi tubuh lurus di atas permukaan air tadi saya bilang. Kedua lengan tadi udah pas ya, kedua lengan, kedua kaki lurus ke belakang ya. Pandangan berpusat pada tangan hingga pada saya berada di mulai. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Kita sekarang masuk ke yang ketiga, teknik berenang gaya punggung. Cara gaya punggung, teman-teman, bukan berarti kita harus memunggungi air. Setelah memunggungi air udah biar aja, mending gaya punggung gitu. Tidak. Tetap memiliki teknik. Yang harus kita lakukan adalah pertama telentang. Jadi ketika kita telentang ya, kita bisa belajar dari kakinya. Kalau gaya bebas dia pakai pakai punggung kaki. Kalau gaya punggung dia dorongnya pakai tapak kaki. Nah, didorong pakai tapak kaki. Itu gaya punggung. Bisa kita latih seperti biasa, pegang dindingnya, baru kita latih seperti mendayung gitu ya. Lalu selanjutnya ini kebalikan dari gaya bebas sebenarnya. Tapi cuman gaya punggung ini kita lebih santai, lebih tinggal tidur, tapi kita tetap tengok porosnya ke depan. Apa patokan kita agar ketika kita melakukan gaya punggung tidak belok-belok gitu. Ya. Jadi seperti lurus ya, ini seperti saya contohkan. Ya, kalau dari gaya bebas dia lurus ke depan, ini gaya bebas, tapi kalau gaya punggung dia ke belakang ya, belakang dengan telentang, santai. Kalau sudah agak pandai boleh minta bantuan teman agar melakukan gaya punggung ini bisa kita lakukan dengan baik dan benar. Bagaimana gerakan kakinya? Yaitu menendang dan menekan permukaan air. Jadi kita tekan permukaan air agar kita bisa berjalan dengan lurus. Selanjutnya yang keempat, ini gaya terakhir ya. Ada gaya kupu-kupu berganda. Nah, di sini saya nyebut gaya kupu-kupu. Bagaimana melakukan gaya kupu-kupu? Ini hampir sama kayak gaya dada. Cuman ketika kita melakukan gaya kupu-kupu berarti kayak kupu-kupu kita terbang gitu. Tidak. Yang kita lakukan adalah sama kayak gaya dada, kita berdiri tegak. Lalu bedanya kalau gaya dada
itu kakinya sekali, lalu dikombinasi dengan tangan sekali. Kalau gaya kupu-kupu, kakinya sekali, tangannya 2 kali. Nah, jadi seperti ini. Gaya kupu-kupu itu ketika kita ngambil tadi gaya dada itu kita buka, kita ambil nafas. Kalau gaya kupu-kupu tidak. Nah, gaya kupu-kupu, kalau gaya dada seperti ini, gaya kupu-kupu dari atas. Ya, seperti menangkap atau menerkam orang lah. Ya, 1, 2, baru kita ambil nafas. Yang kedua, 1, 2, ambil nafas, baru kembali lagi ke air. Kakinya bagaimana? Kakinya itu seperti kalau dia baru-baru, dia seperti gaya dada. Ya, gaya dada. Kalau kita ambil seperti menerkam ya, 1, 2, ketika kedua ambil napasnya, itulah gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu ini hampir sama kayak gaya dolphin. Dolphin tahu ya, lumba-lumba itu lumba-lumba tuh. Lumba itu gaya yang sampai saat ini saya juga belum paham dan belum paham Bang. Belum pandai saya sampai saat ini karena susah ternyata gaya dolphin itu. Kalau pandai kayak ikan ya, kayak lumba-lumba gitu. Itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang renang ya dan gaya-gayanya. Semoga teknik-teknik yang saya ajari, saya kasih penjelasan tadi itu bermanfaat. Yang selanjutnya jangan lupa ketika kita ingin menguasai 4 gaya ini, tetap berlatih di kolam, yaitu bagaimana cara bertahan di kolam. Ya, cara bertahan di kolam teman-teman bisa masukkan ke dalam air, ya udah biarkan aja gitu. Enggak. Kita bisa lakukan mengapung. Mengapung itu bisa serileks mungkin badannya, mau gayanya itu dayung sepeda juga bisa, mau menggunakan kaki seperti gaya dada juga boleh. Yang penting bagaimana kita bisa selamat. Ketika kita bisa selamat dari kolam kedalaman 3 meter ataupun 2 meter, kita sudah bisa mengapung, maka itu disebut dengan gaya mengapung. Yang penting adalah ketenangan dan tetap atur napasnya, jangan sampai kelelahan. Itulah yang bisa saya jelaskan dari renang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ilmu itu ketika didengar memang bosan ya, tapi ketika semuanya bisa dipahami, semuanya bisa didengar, dan mau memunculkan pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar ataupun di WA grup dan lain sebagainya. Silakan tanya apa yang ingin ditanya. Kalau pertanyaan itu cepat dan saya bisa melihat, langsung saya balas. Semoga materi renang ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Semoga berguna bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.